guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian penonton setia Sakahayang? Sudah kangen dengan film seru dan menegangkan? Kalem, karena kali ini kita akan membahas sebuah film teranyar yang rilis tahun ini berjudul The Home tahun 2025. Bercerita tentang keanehan yang dialami seorang pria bernama Max saat bekerja di sebuah panti. Oke lah, daripada kalian penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan pesta kelulusan seorang remaja bernama Luke yang dirayakan secara sederhana oleh keluarga angkatnya, di mana Cooper dan istrinya yang bernama Sylvia merasa bangga pada pencapaian Luke yang mendapat beasiswa di Jones University. Seusai pesta, Luke berusaha menenangkan kesedihan adiknya yang bernama Max, di mana Max yang sudah menganggap Luke sebagai kakak kandungnya merasa sedih saat Luke akan pergi keluar kota dan berkuliah. Namun demi meraih cita-citanya, Luke meminta Max untuk mengerti. Always. Singkat cerita, setelah Luke ngampus selama 1 semester, Max pun heran saat mendengar orang tua angkatnya menangis. Hingga setibanya di ruang tengah, Cooper mengungkapkan jika Luke yang mengalami pembulian di asrama dikabarkan telah tewas mendiskon umur. Sontak Max pun lemas saat menyadari kakak tercintanya kini sudah tiada. Singkat cerita, 16 tahun kemudian, Max yang kini sudah dewasa mendapat pekerjaan untuk menjadi seorang cleaning service di sebuah panti jompo. Dan ketika Max sedang nyebat garpit, ia pun heran saat melihat seorang aki-aki yang terus memperhatikannya dari balik jendela. Setibanya di mes, kedatangan Max disambut oleh 2 orang perawat bernama Adam dan Sunset. Lantas, mereka langsung memberitahukan peraturan yang harus Max patuhi di panti ini. Yang mana selain bertugas menjadi tukang bersih-bersih, Max pun diminta untuk selalu memperhatikan kebersihan para lansia. Karena tak jarang para lansia sering ngising dan ngecewer sembarangan. Lantas sambil memberikan kunci master, Sunset melarang Max untuk pergi ke lantai 4. Karena di lantai 4 merupakan tempat bagi para pasien yang membutuhkan penanganan khusus. Singkat waktu, di hari pertamanya bekerja, Max berniat mengambil sampah di salah satu kamar pasien. Namun entah hoki atau musibah, seketika Max pun heran saat mendengar suara dari dalam kamar. Astagfirullah, Max pun merinding saat ngegap pasangan expired yang sedang asyik melakukan adu gabrut sambil mengenakan topeng aneh. Namun setelah Max pergi, Sima pun kesal saat menyadari seseorang telah mengintip aktivitas gabrutnya. Beberapa saat kemudian, ketika para penghuni panti sedang melakukan senam air, Max yang sedang merapikan handuk tiba-tiba disapa oleh seorang emak-emak baik hati bernama Norma, di mana Norma mengungkapkan jika Max sekilas sangat mirip dengan putranya yang sudah meninggoy. Di tengah perbincangan, seketika para penghuni panti panik saat melihat darah yang rembes dari kepala Ce Esi. Di malam harinya, Max yang sedang molor terlihat mengalami mimpi buruk. Di tengah rasa kaget, Max pun heran saat mendengar suara teriakan yang berasal dari lantai 4. Di keesokan harinya, Max langsung terbangun saat mendengar suara gedoran di pintu kamarnya. Hingga sesaat kemudian, Abah John dan Mak Sandy tiba-tiba meminta Max untuk membersihkan dari seorang pasien yang kecepirit. Meskipun masih puyeng, Max pun terpaksa mengikuti ajakan tersebut.
Rupanya apa yang John dan Sandy ungkapkan hanyalah gimmick untuk memberikan kejutan pada Max, di mana mereka hanya ingin memberikan pesta sambutan untuk Max yang merupakan seorang pegawai baru di tempat ini. Welcome to Green Meadows. Yeah. Tel plaisir de t'accueillir chez nous. As do I. Thanks. I'll take care of them. And she means it too. Great sense of humor. Thanks. Okay. Di tengah hangatnya suasana, Max pun heran saat melihat seorang mama yang sedang melukis. My God, bagaikan toke, Max pun merinding saat ia digoda oleh seorang emak-emak. Di tengah rasa geleh, Max pun dihampiri seorang pendiri panti bernama Dr. Sabian. Lantas sambil curhat, Sabian berkata jika alasannya mendirikan panti ini supaya para lansia bisa merasakan kebahagiaan di masa tuanya. Mendengar hal itu, Max pun merasa kagum. Saat hari kembali poek, Max yang sedang molor tiba-tiba didatangi oleh si emak bertopeng aneh yang tempo hari aktivitas gabrutnya dipergoki oleh Max. Rupanya, kengerian yang Max alami hanyalah mimpi. Di tengah rasa syok, Max yang mendengar suara musik bergegas mengeceknya. Sontak Max pun kaget saat ia kembali mendengar suara teriakan dari lantai 4. Kira-kira misteri apa yang tersimpan di lantai itu? Di keesokan harinya, setelah berkali-kali mendengar suara teriakan aneh, Max yang tak kuat menahan hasrat kepo memberanikan diri untuk mengecek lantai 4. Setibanya di lantai 4, Max pun merasa ngeri saat melihat kondisi para pasien yang berada di tempat ini. Tak cuma itu, mata kanan para pasien terlihat mengalami pendarahan seperti Uchiha Sasule. Lantas, melihat seorang abah-abah berteriak histeris, Max berusaha untuk menenangkannya. Di tengah situasi riweuh, Adam dan Sunset meminta Max untuk pergi. Sesaat kemudian, Dr. Sabian memberikan SP1 karena Max telah melanggar peraturan. Terlebih aksi nekat yang Max lakukan bisa membahayakan para pasien yang ada di lantai 4. Ia pun meminta Max untuk jangan pernah mengulangi kesalahannya. Mendengar hal itu, Max pun berusaha menuruti permintaan tersebut. Di malam harinya, Max yang merasa ngeri sampai memimpikan keanehan yang ada di lantai 4. Hingga di malam berikutnya, Max mendatangi Norma untuk menceritakan mimpi aneh yang ia alami setelah memasuki ruang isolasi. Mendengar hal itu, Norma yang baik hati mulai merasakan firasat buruk yang akan terjadi pada Max. Ia pun meminta Max untuk segera pergi dari panti ini karena menurutnya panti ini memiliki sebuah rahasia mengerikan yang tidak Max ketahui. Namun di tengah perbincangan, Norma pun panik saat omongannya diintai oleh sosok misterius. Lantas Norma yang ketakutan langsung kembali ke dalam kamar, di mana besok ia akan memberitahukan semua yang ia ketahui. Di keesokan harinya, saat Max membersihkan kalakai di halaman panti, ia pun heran saat melihat seorang abah-abah di lantai 4 yang berusaha menuliskan sesuatu dengan darahnya. My God, betapa syoknya Max saat melihat Norma terjatuh dan tewas tersate pagar halaman.
Singkat cerita, saat tim medis mengevakuasi jasad Norma, Dr. Sabian langsung memberikan catatan yang ditulis Norma, di mana catatan tersebut berisi pesan Norma sebelum melakukan diskon umur. Tapi apakah benar Norma melakukan diskon umur? Di sore harinya, di tengah kesedihan para penghuni panti yang sedang berdoa, Max langsung menghampiri John yang termenung. Max pun berkata jika ia merasa ragu pada Norma yang dikatakan melakukan diskon umur. Apalagi sebelum kematiannya, Norma berusaha memberitahu rahasia kelam tentang panti ini. Saat John tiba-tiba keket, ia pun berkata jika dirinya tidak mau membahas hal tersebut. Di malam berikutnya, akibat trauma kematian Norma yang mengerikan, Max pun kembali mengalami mimpi buruk. Di keesokan harinya, Max berusaha mencari petunjuk di kamar Norma guna membuktikan kecurigaannya. Suwe sekali saat Adam memergoki aksinya, Max yang kepalang tanggung langsung menanyakan barang-barang Norma. Lantas Adam berkata jika barang-barang Norma sudah dibakar di basement. Terlebih Norma tidak mempunyai lagi sanak saudara. Setibanya di basement, Max berusaha mencari barang-barang yang bisa dijadikan petunjuk, hingga ia pun menemukan sebuah cawan antik di dalam sebuah kotak dan juga buku harian milik Norma, di mana dalam buku tersebut Norma mengungkapkan jika John akan menjadi korban selanjutnya. Mengetahui hal itu, Max bergegas untuk menemui John. Lou, her diary, she says there's something going on and I didn't know that, did you? She's gone. It's myself. Entah apa yang sebenarnya terjadi, Max pun syok parah saat melihat John sedang mencabuti giginya sendiri, bagaikan orang yang sudah stres akibat nyeri huntu. Melihat tindakan gelo John, Max berusaha untuk mencegahnya. Kira-kira rahasia apa yang ada di panti ini? Di malam harinya, Max yang curiga pada Dr. Sabian terlihat mencari info tambahan yang mungkin akan berguna. Hingga dari hasil pencariannya, Max menemukan catatan tentang eksperimen serum awet muda yang dilakukan oleh Sabian pada 75 orang pasien. Beberapa hari kemudian, Max terlihat membeli beberapa CCTV rahasia untuk mencari tahu aktivitas panti yang mungkin dirahasiakan pada dirinya. Di tengah kesibukan para penghuni panti, Max secara diam-diam berusaha memasang CCTV tersembunyi di tempat tersebut. Tak cuma di aula, Max terlihat memasang CCTV rahasia di berbagai sudut ruangan. Hingga setelah semua kamera terpasang, Max langsung mengetesnya. Predator. Seusai pemasangan, Max melihat seorang aki-aki yang keluar dari ruang isolasi, seolah berusaha meminta pertolongan. Fuck, you got it. Where the fuck is he going? Saat malam semakin larut, Max yang kepoloran pun panik saat melihat Dr. Sabian bersama Sunset dan Adam membawa seorang penghuni panti ke dalam basement. Takut hal tak diinginkan terjadi, Max bergegas untuk mengeceknya. Fuck this. Betapa syoknya Max saat ia mendengar suara penyiksaan dari dalam sebuah ruangan. Namun suenya, pengintaian Max diketahui oleh si penjaga. Sekembalinya ke kamar, Max pun panik saat melihat seorang kewes misterius yang tiba-tiba berada di kamarnya. Kemudian, si kewes bernama Anita mengungkapkan jika dirinya membutuhkan bantuan Max untuk menyelamatkan ayahnya yang saat ini berada di ruang isolasi.
Sambil menunjukkan bukti yang telah ia kumpulkan, Anita memberitahu jika semua penghuni panti telah dijadikan sebagai kelinci percobaan oleh Dr. Sabian. Setelah mengungkapkan hal tersebut, Anita langsung pergi. Singkat cerita, Dr. Sabian terlihat melakukan tindakan pada Max yang terluka. Lagi dan lagi, Max mengalami mimpi aneh proses operasi yang Dr. Sabian lakukan. Hingga sesaat kemudian, Sunset yang melihat Max siuman bergegas memberitahukan hal tersebut pada Dr. Sabian. Tapi di saat itu pula, Max yang tak ingin hal buruk terjadi berniat untuk kabur dari panti ini. Singkat cerita, Max memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua angkatnya. Melihat Max sakit demam, Cooper meminta istrinya untuk membawa Max ke kamar. Tapi sebelum itu, Sylvia pun memperkenalkan Max pada dua adik angkat barunya yang bernama Tessa dan Tessie, di mana mereka diadopsi setelah Max kabur dari rumah. Beberapa jam kemudian, saat Victor dan Sylvia pergi, Tessa dan Tessie berusaha mengungkapkan keanehan yang dilakukan oleh orang tua angkatnya. Tessa pun menambahkan jika cawan antik yang Max bawa serupa dengan cawan yang disimpan di kamar rahasia. Mendengar hal itu, Max yang penasaran meminta Tessa dan Tessie untuk mengantarkannya ke ruangan tersebut. Sesampainya di ruang rahasia, Max pun syok parah saat mendapati altar pemujaan sekte sesat yang dilakukan oleh orang tua angkatnya. Menyadari semua ini berkaitan, Max bergegas melakukan penggeledahan. My God, betapa syoknya Max saat mengetahui jika orang tua angkatnya merupakan anggota sekte sesat berlogo cawan antik. Ia pun heran dengan wajah mereka yang tidak menua sampai saat ini. Tak cuma itu, Max pun syok sejadi-jadinya saat melihat foto Luke yang dikatakan mati mendiskon umur, ternyata selama ini dijadikan tumbal oleh sekte sesat ini. Kemudian, Max yang menyadari sesuatu langsung kembali ke panti sesat itu. Sekembalinya ke panti, Max langsung menyelinap ke ruang isolasi di lantai 4. Setibanya di ruang isolasi, Max tak bisa menahan tangis saat menyadari jika si abah ini merupakan kakak angkatnya yang bernama Luke, di mana tubuhnya peot dan rentak karena sejak tahun 2009 tubuhnya terus dikuras untuk kepentingan sekte keabadian. Kemudian, Luke yang tidak ingin Max menjadi korban meminta adik angkatnya ini untuk segera kabur. Akan tetapi, Max tidak ingin pergi tanpa Luke. Lalu tiba-tiba my God, tanpa diduga, Adam yang datang berhasil membokong Max dengan obat bius. Cheese, Max. On tree. Singkat cerita, rupanya John yang kemarin pura-pura gelo ternyata adalah ketua sekte sesat Dewi Keabadian yang selama ini mereka anut. Ia pun berterima kasih pada Dr. Sabian bersama istrinya yaitu Anita yang telah membantu menyukseskan setiap ritual yang akan mereka lakukan. Dan kehormatan tertinggi John berikan pada Cooper dan Sylvia yang sedari awal selalu menyediakan remaja-remaja sehat untuk mereka sedot. Rupanya, alasan utama mereka mengadopsi anak secara berkala adalah untuk memberikan tumbal pada sekte sesat ini. Di tengah kebingungan, Max menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Mendengar hal itu, Dr. Sabian menjelaskan jika dalam ritual ini, mereka akan melakukan operasi untuk mengambil cairan muda dari dalam tubuh Max. All you'll feel
is a little pinch. Beberapa saat kemudian, saat proses operasi akan dimulai, Dr. Sabian berniat untuk menyedot cairan awet muda yang terletak di belakang mata bagian kanan Max. Di saat itu pula, Cooper dan Sylvia mengungkapkan jika cairan tersebut membuat dirinya dan para anggota komunitas berumur panjang, karena sebenarnya semua orang yang ada di tempat ini umurnya sudah lebih dari 100 tahun. Namun sebagai konsekuensi, tubuh Max yang sudah disedot akan menua dengan cepat seperti Luke dan orang-orang yang berada di ruang isolasi. Mendengar hal itu, Max yang kesal berjanji akan menghabisi mereka semua dengan cara apapun. Di keesokan harinya, dengan tubuh yang lemah, Max yang siuman pun heran saat melihat Luke berniat mengambil cairan-cairan yang tersisa dari para pasien. Setelah mengumpulkan seluruh cairan awet muda, Luke bergegas memberikan cairan tersebut pada Max supaya Max bisa lebih kuat dan membalaskan tindakan yang dilakukan oleh anggota sekte sesat ini. Singkat cerita, di tengah badai yang menerjang, Sunset pun panik saat melihat Luke dan para pasien terkapar tak berdaya. Bisa kita lihat Luke pun senang saat melihat Max menjadi lebih kuat. Kemudian Max langsung membawa senjata untuk menghabisi seluruh penghuni panti sesat ini. Sungguh satisfying saat melihat orang-orang sesat ini dibantai oleh Max. Setelah menghabisi Sandy dan Adam, Max bergegas mendatangi kamar John, si ketua sekte. Edan sekali dengan rage mode, Max berhasil menghabisi Dr. Sabian dan Anita yang telah menjebaknya. Sementara itu, di tengah badai yang menerjang, Cooper dan Sylvia berusaha untuk kabur. Mode Arsia, akhirnya Cooper dan Sylvia, si orang tua Dolim pun modar, tergaplok genteng panti. Singkat cerita, setelah badai reda, Max yang berhasil menghabisi komunitas orang tuanya yang sesat langsung membopong Luke untuk pergi. Tak cuma itu, para korban lainnya yang masih bertahan mampu selamat dari panti sesat ini. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, sungguh ending yang memuaskan bukan? Sudah tak perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas. IMDb untuk film ini adalah 5,4 dan menurut Sekah yang cocok saya diberi nilai 6,0. Mungkin segini saja review dan pembahasan film The Home 2025. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekah yang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.